pagi, Bu. Pagi dokter. Perkenalkan, nama saya Dr. Angga. Klinis saya menjaga di Klinik Warma Dewa. Atas nama Ibu siapa, nggih? Ibu Ade. Ibu Ade. Ade datang sini, anaknya ada keluhan apa, Ibu? Niki anak saya sesak, Dok. Oh, anaknya sesak. Nggih. Iya. Ibu, sebelum saya melanjutkan ke langkah selanjutnya, saya akan menanyakan tentang identitas anaknya dulu, nih, Bu. Nggih. Ibu, nama anaknya siapa? Bentley, Dok. Bentley. Adik cowok ya, Bu ya, anaknya cowok. Nggih. Usianya berapa, Bu? 9 bulan Niki. Usianya 9 bulan. Ibu atas nama siapa, Bu? Ibu Ade Diani. Ibu Ade Diani. Alamat di mana? Rumah tinggalnya Ibu? Denpasar Utara. Denpasar Utara. Usianya Ibu berapa, nggih? Saya 23 tahun. 23 tahun, nggih. Iya. Kok pendidikannya Ibu napi, Bu? Saya terakhir S1 kemarin baru. S1. Kok pekerjaan Ibu saat ini? Saya ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga. Agama? Ya saya Hindu Bali. Hindu. Asli Denpasar nih, Bu, nggih? Nggih. Nggih. Ibu, sebelum saya akan melanjutkan prosedurnya, saya akan mewawancarai Ibu terlebih dahulu nih, Bu, nggih. Nah, nanti tujuan wawancara ini adalah nanti saya akan menanyakan kepada Ibu, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sih kondisi anaknya Ibu saat ini. Dan prosedurnya nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait bagaimana awal kejadian dari penyakit yang diderita anak Ibu dan juga bagaimana keadaan anak Ibu ya, Bu ya. Bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia untuk saya tanyakan? Nggih, bersedia dokter. Nggih, kalau begitu saya akan mempersiapkan alat nih, Bu nggih. Yang pertama saya akan menanyakan kepada anak Ibu, kepada Ibu maksudnya tentang anak Ibu. Ibu, anaknya sakit napi nggih, Bu nggih? Niki yang paling tentara Niki sesaknya, Dok. Sesak. Sesak nafas. Sejak kapan itu, Bu? Sejak 5 hari yang lalu. 5 hari yang lalu. Lokasinya bagaimana, Bu? Keduanya nggih sesaknya, Bu nggih? Nggih. Di pernafasannya nggih, Bu nggih. Ya, namanya aja sesak nggih, Bu nggih. Nggih. Untuk bagaimana sih Nika, Bu? Apakah sering Nika, Bu, dia sesak anaknya, Bu? Sering, Dok. Waktu ini sempat ke puskesmas dikasih apa sih yang uap-uap Nika mau hilang. Tapi malamnya lagi sesaknya nambah parah, makanya saya kesini sekarang. Seminggu berapa kali, Bu? Atau sehari mungkin? Baru kemarin sekali aja. Mau hilang. Sering tapi kemarin aja sekali gitu. Tapi biasanya udah sering gitu, Bu nih. Ya pakai uapnya Nika. Tapi sesaknya sering. Oh gitu. Sesak yang sering Nika dari kapan, Bu? Dari 5 hari yang lalu. Oh, 5 hari yang lalu. Lalu sebelumnya pernah ya? Apa belum? Belum pernah nih, tumben. Oh gitu. Lalu untuk rasa sesaknya Nika, Bu, kualitas sesaknya Nika bagaimana ya, Bu? Apakah anaknya sampai menangis atau meringis atau dapat kayak merintih gitu atau sampai biru atau bagaimana, Bu? Nggak sampai merintih gitu sih, cuman tapi sampai ada dahaknya juga, sampai batuk gitu, Dok. Oh gitu. Batuk juga Bentley Niki. Dari yang Ibu lihat itu sangat menyiksa ya napi nggak untuk anaknya, Ibu? Iya, Dok, soalnya anak saya juga sering nangis kalau udah muncul sesaknya gitu. Oh begitu, nggih. Untuk kronologis pertamanya bagaimana ya kira-kira, Bu? Awalnya kan sesak nih sesak aja, habis itu mau mendingan, habis itu besoknya 4 hari sebelum ke rumah sakit Niki udah mulai demam. Mulai demam anak saya, habis itu batuk gitu, dan makin hari makin kesini makin parah sesaknya. Begitu. Yeah. Apakah ada faktor memperingan dan memperberat dari sesaknya nih, Bu? Saya rasa tidak ada, Dok, soalnya mau lagi dingin ataupun suhu panas Nika sama aja, anaknya saya tetap sesak gitu. Selain sesak, Nika ada keluhan penyertanya, Bu? Ya, Nika batuknya berdahak, habis itu demamnya tinggi. Niki sekarang terakhir ngecek 38 lebih tadi demamnya. Gitu. Ada lagi, Bu? Mungkin
Itu aja dokter. Begitu. Untuk riwayat penyakit kronis yang dahulu, apakah ada Bu sebelumnya anaknya kena penyakit-penyakit apa gitu, nggak ada nggih? Enggak sih ya, saya rasa tidak. Nggak ada kok, mestinya minum obat-obatan gitu ada Bu? Enggak juga dok. Operasi atau trauma atau alergi gitu ada Bu? Belum ada sih dok. Belum ada nggih Ibu nggih. Kok di keluarganya Ibu ada yang memiliki penyakit serupa dengan anak Ibu yang sekarang Bu? Sebenarnya saya dulu juga pernah sesak dok. Oh begitu, nggih. Lalu bagaimana Bu? Ya cuman udah mendingan sekarang langsung kare. Nggak tahu ini menurun apa enggak gitu, saya nggak ngerti juga dok. Nggih. Kok mestinya penyakit kronis di keluarga Ibu ada nggih? Tidak sih, cuman bapaknya punya hipertensi gitu aja. Ibu, Niki anaknya biasanya sehari-hari bagaimana Bu? Apakah sering menangis gitu karena 9 bulan Niki anaknya atau bagaimana Bu? Apa suka merasa kedinginan atau bagaimana? Niki cuma karena sakit aja jadinya rewel gitu dok. Biasanya enggak nggih? Biasanya enggak, anteng aja makannya biasa. Cuman semenjak Niki ya jadinya rewel adiknya. Begitu. Kok tetangga gitu nggak ada yang sakit juga nggih Bu nggih? Enggak sih, kebetulan enggak ada. Begitu. Untuk mestinya Ibu pada saat Ibu hamil dulu, Ibu ada riwayat penyakit nggak Bu waktu Ibu hamil? Enggak ada sih dok, saya lahirnya normal. Habis itu bayinya juga sehat lahirnya. Cuman imunisasi, oh ya saya baru inget dok, sebenarnya imunisasinya sempat nggak lengkap. Sampai kapan ke? Saya lupa pas bulan keberapa, cuman belum sempat imunisasi campak nih ke. Kok influenza bulan ke 6 sudah sempat nggak Bu nggih? Sudah, tapi campaknya yang belum. Gitu. Lanjut lagi untuk pengobatan selama kehamilan. Pada saat Ibu kehamilan, apakah Ibu ada minum obat-obat kayak jamu herbal gitu? Bagaimana, apa pengobatan penyakit kronis yang serius mungkin Bu? Enggak sih, nggak berani saya dok. ANC atau Ibu screening dulu ke puskesmas gitu nggak Bu nggih melakukan? Saya rutin kontrol ke bidan. Rutin ya. Emang tidak ada keluhan. Soal untuk persalinan saya lancar, cuman itu imunisasinya Beckley memang belum lengkap. Kelahirannya normal ya Bu ya? Lancar ya. Untuk makanan anaknya bagaimana sehari-hari Bu? Ya masih ASI, tetap saya kasih ASI. Gitu. Udah ada makanan pendamping ASI Bu? Ya dikit-dikit sih dok. Apa aja biasanya nih ke Bu? Nika saya pisang saya cairin, saya isiin air, dibelek-belekin gitu. Pisang dibelekin nih. Kok mesti riwayat tumbuh kembang bayinya mungkin bagaimana, adiknya udah bisa ngapain Bu? Adiknya masih merangka aja sih, tapi untuk di apa ini ke yang di buku kuping nih ke tumbuh kembangnya di hijau semua. Oh masih normal nggih. Bagus kata bidannya normal. Oh begitu, nggih. Untuk pada reproduksi Ibu bagaimana keadaannya Bu? Apakah ada cara-cara yang tidak baik atau bagaimana Bu? Aneh mungkin? Makin Niki sekarang. Nggih. Normal-normal aja dok, tidak ada masalah. Oke Bu. Jadi untuk pertanyaannya nih saya sudah selesai nih Bu nggih mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi saya akan menyimpulkan dari poin-poin yang tadi sudah saya buat. Nama anaknya kan nama anaknya Bentley, anaknya Ibu Ade, umurnya 9 bulan. Anaknya Ibu datang dengan keluhan sesak nafas sejak 5 hari yang lalu. Namun Ibu baru datang hari ini nggih Bu nggih, disertai dahak dan demam 8 derajat Celcius nih ke Bu. Lalu untuk kualitasnya nih sangat mengganggu dan sering terjadi nih untuk faktor yang memperingan memperberat itu tidak ada nih Bu nih. Lalu untuk riwayat penyakit dahulu itu tidak ada, penyakit keluarga nih Ibu memiliki riwayat asma juga.
Lalu pada saat pemeriksaan kehamilan normal, kelahirannya juga normal, makanannya juga baik, namun imunisasinya ada yang kurang nih Ibu. Untuk tumbuh kembang bayi dan juga alat reproduksi Ibu tidak ada masalah juga nih Ibu. Ibu, apakah ada tambahan informasi terkait keseluruhan yang saya tadi simpulkan Ibu? Niki dokter di dadanya Nike agak cekung juga saya. Oh gitu. Cekung ya, Ibu. Nanti saya akan melanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya ya Ibu, yaitu pemeriksaan fisik dari anamnesis Niki atau wawancaranya. Kiranya sudah selesai ya Ibu. Apakah ada tambahan lagi Bu selain Nike? Nikah mantan juga. Nikah mantan. Kalau begitu saya tutup wawancaranya, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Nanti saya akan mempersiapkan alat. Anak Ibu silakan untuk dibaringkan ke tempat tidur pemeriksaan nggih. Nggih, Bu. Nggih, permisi Bu. Nggih. Baik Ibu, kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik umumnya dulu ya Ibu. Pertama saya akan melihat bagaimana keadaan kesan sakit pada bayi Ibu. Nah di sini kita bisa lihat keadaannya memang ada nafas cuping hidung ya Ibu. Di sini bayi Ibu terlihat sesak dengan dadanya Nike tertarik ke atas, dan juga anaknya Ibu juga di sini terlihat rinting ya Ibu. Untuk tingkat kesadarannya di sini adiknya sedang tidur ya Ibu, tapi di sini adiknya normal ya Ibu, tidak ada masalah ya Ibu. Lalu di sini untuk status gizi secara klinis saya rasa di sini normal ya Ibu. Dari tingginya di sini, beratnya juga tidak ada masalah, di sini normal. Untuk pengukuran tinggi dan berat badan setelah saya ukur menggunakan pita ukur juga tadi itu rasanya normal, tidak ada masalah ya Ibu, tidak ada kendala-kendala. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan suhu tubuh dulu untuk adiknya ya Ibu. Permisi adik, saya akan taruh termometer di sini ya, permisi. Di sini saya akan taruh termometer, Ibu. Kita tunggu sebentar sambil saya akan memeriksa tekanan darah pada anak Ibu, Ibu. Suhunya maksudnya di sini agak meningkatnya Ibu, berada di 38 derajat Celcius. Lalu untuk tekanan darahnya, namun tekanan darahnya di sini normal Ibu. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi Ibu. Permisi Bu. Saya pegang tangan anaknya Untuk nadinya di sini saya rasa normal Bu. Untuk anak 9 bulan Bu normal. Lalu untuk respirasinya di sini yang saya lihat juga normal. Adiknya walaupun ada sedikit agak terangkat, tapi ini normal, tidak ada masalah Bu. Lalu kita akan melihat keadaan dari kulit pasien di sini. Nah, untuk keadaan kulit di sini normal sih, adiknya belum ada kebiruan di sini dan juga tidak ada kekuningan pada kulitnya Nike Bu. Dan juga untuk pada keadaan kulitnya di sini, turgor kulitnya juga normal, yang berarti tidak ada tanda-tanda dehidrasi di sini Bu. Untuk rambutnya di sini terlihat lebat rambutnya, dan juga kuat di sini rambutnya Bu. Pada kepalanya juga itu tumbuh rambut dengan tidak ada kebotakan, dengan rata semuanya di bagiannya. Untuk kelenjar getah bening di sini sih saya lihat pada daerah cervicalnya atau bagian kepalanya, dan juga lehernya, dan juga pada daerah selangkangannya Niki, pada pahanya Niki tidak ada pembesaran kelenjar getah bening ya Bu. Dan juga untuk kelenjar getah bening setelah saya pegang-pegang Niki juga tidak ada pembesaran dan tidak ada massa pada kelenjar getah beningnya. Untuk kepalanya, bentuk kepalanya di sini normal Bu. Tidak ada pembesaran atau yang sering disebut dengan hidrosepalus di sini tidak ada Bu. Pada daerah kepala di sini ubun-ubun besar di sini saya
palpasi atau saya pegang itu normal. Ubun-ubun kecilnya juga tidak ada massa pada ubun-ubun kecil dan ubun-ubun besarnya setelah saya pegang tadi Ibu. Untuk daerah wajah juga tidak ada masalah, tidak ada tanda-tanda kemerahan di sini. Namun di sini pada mata kita bisa lihat ada tanda-tanda hitam, di mana menurut saya Niki adiknya terkena alergi yang sering disebut dengan alergi Sniner nih Bu. Jadi memang ada tanda-tanda kehitaman, itu merupakan tanda-tanda alergi nih Bu. Nah, lalu untuk wajah sih setelah saya palpasi tidak ada fraktur dan massa pada bagian-bagian wajahnya nih Bu. Niki normal, tidak ada fraktur. Kok ada fraktur biasanya di situ akan ada tanda-tanda kemerahan atau tanda-tanda seperti patah nih Bu, krepitasi gitu atau seperti bunyi krek 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 krek. Adik, kali ini dokter akan lihat matanya nggih. Permisi, Dik. Dokter lihat matanya nggih. Nah, dokter lihat matanya di sini. Matanya normal di sini nggih, Bu nggih. Mata pasien tidak cowong, tidak ada kekuningan di sini. Cowong nih seperti kayak terlihat jenika cowong Ibu nih, tidak ada kekuningan, tidak ada anemis di sini atau kebiruan atau kemerahan. Di sini matanya normal lah Ibu nih. Untuk matanya di sini juga bagian atas tidak ada edema atau penumpukan cairan di sana nih Ibu nih. Dokter boleh lihat telinganya, Dek? Permisi ya, dokter lihat telinganya. Nih. Oke, untuk telinganya juga di sini bagus, tidak ada penumpukan cairan, tidak ada cairan keluar, tidak ada tanda-tanda peradangan pada telinganya. Dokter lihat hidungnya ya, permisi ya Dek. Nih, untuk hidungnya di sini sekarang memang terlihat ada pilek nih Bu. Nih, di sini adiknya juga ada tanda-tanda pilek dan juga sedikit kemerahan pada hidungnya Niki. Namun tidak ada pembengkakannya Bu. Ya di sini kayak merah alergi sepertinya adiknya Ibu nih. Setelah saya pegang juga Nika tidak ada patah pada hidungnya. Jadi menurut saya normal, tapi ada pileknya gitu. Maksudnya normal, tidak ada patah pada tulang hidungnya. Selanjutnya pada mulut, pada saat saya lihat Niki sekarang mulutnya normal, bersih, lidahnya juga bersih. Nih Bu, nih tidak ada masalah pada mulutnya juga. Dek, coba lagi sekali ya dokter mau lihat ya Dek ya. Permisi. Oke. Pada mulut tidak ada masalah ya Bu ya. Dokter lihat lehernya sedikit. Nih. Oke, permisi. Nih, pada leher kita tidak mendapatkan apapun, tidak ada kemungkinan massa dan juga di sini tidak ada fraktur. Nah, untuk tes kaku kuduk di sini juga adiknya tidak ada merasa kesakitan pada saat saya coba untuk tekuk lehernya sedikit nih Ibu. Lalu kita akan memeriksa bagian toraksnya atau bagian dadanya nih. Nah, untuk dada di sini kita melihat dadanya sedikit keangkat nih Bu. Nah, biasanya pada penyakit pneumonia Nika, kita bisa lihat dadanya Nika seperti terangkat karena adiknya Niki sesak Nika Bu. Nah, jadi emang terlihat bentuknya dadanya gitu. Tapi di sini pada saat saya lihat bentuknya normal, tidak ada terlalu ke atas atau mencekung ke bawah nih gitu. Saya palpasi nih Bu nih, saya rabang nih, saya lihat bagaimana keadaannya nih. Nih, tapi kedua parunya niki simetris nih, Dek. Dokter lihat nih sebelah sini nih, Dek nih. Nih. Di sini tidak teraba, maksudnya di sini tidak ada incus cordis yang terlalu besar, tapi ada di sini normal, jantung juga normal, pada vokal primitusnya normal, tidak ada masalah. Dokter perkusi sedikit, permisi Dek. Pada saat pemeriksaan Niki juga tidak ada masalah. Nah, saya tadi pukul-pukul untuk mengetahui apakah ada penumpukan cairan di situ atau tidak. Nah, di sini tidak ada penumpukan cairan, Ibu. Nah, sekarang saya akan memeriksa dengan menggunakan stetoskop, Ibu. Permisi, Bu. Permisi, Adik.
Suaranya juga normal, tidak ada masalah nih Ibu nih. Selanjutnya kita lihat bagian perutnya. Nah, bagian perutnya juga normal, tidak ada masalah apapun gitu nih. Saya dengarkan lagi untuk suara perutnya. Permisi, Dek. Nih. Nih, untuk di bagian perutnya juga tidak ada bising usus nih Ibu nih. Jadi di sini normal. Saya akan melakukan pengetukan nih Ibu nih. Permisi. Pada semua bagian perutnya itu normal, tidak ada masalah. Pada saat saya pegang pun juga Niki tidak ada masalah pada perutnya. Selanjutnya saya akan angkat kakinya Dek ya, permisi. Nih, kita angkat kakinya ya. Dokter lihat anusnya ya. Nah, di anusnya juga tidak ada kemerahan ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda adanya infeksi Pak jamur di situ ya Bu ya. Untuk pada genitalianya Niki, pada alat kelaminnya Niki, bagian gininya normal nih Bu nih. Permisi ya Dek, tidak ada tanda pembengkakan atau nyering atau infeksi nih Bu nih. Lalu kita akan melihat bagaimana keadaan ekstremitasnya normal, tidak ada masalah ya. Tulang belakangnya juga normal. Untuk pemeriksaan ekstremitas dan tulang belakangnya tidak ada masalah ya di sini ya. Kakinya juga tidak ada fraktur. Kita lihat di sini tidak ada tonusnya normal, sendinya normal gitu, posturnya bagus, pergerakannya juga bagus nih Bu nih. Nah dari semua pemeriksaannya itu kita dapat simpulkan adiknya memang terjadi sesak di sini. Mungkin untuk diagnosis sementaranya saya diagnosis Niki, infonya saya terangkan di meja pemeriksaan. Ibu bisa ke meja pemeriksaan sementara saya akan mencuci tangan. Terima kasih Bu. Ibu, jadi setelah kita melakukan pemeriksaan fisik tadi kepada anaknya Ibu yang saya periksa, Dek Benroli di sini memang benar terdapat dadanya itu agak cekung ya Ibu. Dan juga Niki memang sesak nafas dan juga sedang demam-demamnya Niki Bu. Tapi Ibu tidak usah masalah, Ibu tidak usah panik. Nanti kita bisa atasi di sini astungkaranya Ibu. Saya akan berikan Ibu obat untuk nanti diberikan kepada anaknya Niki. Karena anaknya di sini saya diagnosis untuk sementara Ibu itu pneumonia. Nanti saya akan berikan juga pemeriksaan penunjang untuk anaknya Ibu. Sementara saya akan berikan obat untuk maksudnya untuk meredakan gejala-gejala dari pneumonia Niki Bu. Bagaimana Bu? Apakah ada pertanyaan lagi? Ampun dokter, ampun Ibu. Jadi hasil pemeriksaannya nih ke mantan dumun ya Ibu. Nanti kalau ada masalah Ibu bisa telepon saya segera nih Bu. Saya akan tambahkan nanti kepada Ibu jadwal untuk kontrol kembali nih Bu. Bagaimana Bu? Apakah bisa saya selesaikan Niki Bu? Sudah dokter, sudah cukup. Sukses semua dokternya. Ibu terima kasih banyak. Iya, sama-sama.